Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanati wajtanabul munkarat. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat iradatnya kita ditakdirkan bisa sama-sama melaksanakan aktivitas ibadah kita yang wajib, yaitu salat zuhur serta berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Jami Al-Badr. Dan kita lanjutkan dengan taklim pengajian sebagaimana biasa yang kita lakukan ba'da zuhur. Mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi rangkaian amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan keberkahannya karena dilanjutkan dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam suri tauladan insan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, kita melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Syu'abul Iman, yang mana yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cabang iman. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, sebagaimana bunyi baitnya atau materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin bi rabbika, wajib kita beriman kepada Allah. Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat seperti yang pernah kita ketahui, ada sifat 20 dari wujud sampai mutakaliman, dan Allah punya otoritas sebagai apa? Pencipta, pengurus, penguasa, dan pemilik alam semesta, sebagai realisasi daripada Allah bersifat Rabbil Alamin. Kemudian selanjutnya cabang iman yang nomor kedua yaitu amin bi rabbika wal malaiki. Kita pun wajib beriman, meyakini, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Dengan cara apa kita beriman kepada malaikat? Bi antusaddiqa biwujudihim, dengan membenarkan, meyakinkan bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan kitab lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu pertama kali menciptakan malaikat adalah anna awwala ma khalaqallahu minal malaika arba'atun. Pertama kali Allah ciptakan malaikat, yang Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad, dari tetesan keringatnya. Kemudian diciptakan malaikat yang pertama apa? Israfilun, yaitu malaikat Israfil, wa Mikailun, dan malaikat Mikail, wa Jibrilun, wa Izrailun, dan malaikat Izrail. Jadi malaikat ini adalah semua apa? Ciptaan Allah, dan wajib kita membenarkan, nggak boleh ada keraguan. Nggak mungkin ada malaikat. Malaikat itu hanya cerita bohong fiktif belaka aja. Padahal buktinya ada. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala
banyak sekali menerangkan di dalam Al-Quran bagaimana tentang bukti keberadaan malaikat-malaikat Allah. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Satu contoh, kita tahu malaikat itu yang wajib kita kenal ada berapa Pak? Berapa? 10. Ada yang hafal? Ada yang lupa? Gitu. Saya tanya, ada yang lupa apa ada yang hafal deh? Ingat semua insya Allah ya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menurunkan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Itu hafalan kita dulu waktu masih anak-anak. Tapi ternyata itu jadi dasar kewajiban kita seorang muslim mukallaf, wajib beriman minimal 10 malaikat dan tugas-tugasnya tahu. Tapi bukan sekedar hafalan, tapi harus menjadi keyakinan dan keimanan bahwa Allah menciptakan malaikat itu untuk apa? Untuk kita. Kita ini makhluk Allah, manusia diciptakan oleh Allah, dikasih para petugas Allah untuk mengurusi seluruh kebutuhan hidup manusia. Jadi nggak tanggung-tanggung Pak, kita ini diatur sama Allah dan diberikan fasilitas oleh Allah. Apa diantaranya? Pelayan Allah, petugas Allah buat kebutuhan kita. Satu contoh, Allah menjadikan malaikat Mikail itu pemberi apa? Rizki. Malaikat ini memberikan rizki, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, tugas sembagian rizkinya, distribusinya dari siapa? Malaikat Mikail tugasnya. Maka nggak salah tugas, nggak mungkin membagikan rizki, alokasi mandatnya kepada siapa? Malaikat Israel. Kira-kira kalau malaikat Israel ditugasin bagi rizki, sampai nggak? Yang ada nyabutin kita, karena tugasnya beda. Maka Allah berikan mandat kepada malaikat Mikail untuk memberikan tugas bukan hanya satu negara, tetapi seluruh alam. Cukup satu malaikat Allah dengan seluruh petugas-petugasnya itu bisa ditangani dengan apa? Malaikat. Dan kita harus yakin itu semua adalah apa? Makhluk Allah yang mulia, karena malaikat itu punya sifat apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Kalau seandainya manusia bermaksiat atau seandainya malaikat diberikan nafsu oleh Allah seperti halnya manusia, maka mungkin malaikat butuh yang namanya istri. Sedangkan malaikat itu diciptakan oleh Allah, apa sifatnya? Dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la naumu lahum. Malaikat itu apa? Wal malaku allazi bila abi wa Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Ini kita harus kenal, malaikat itu enggak punya ayah, enggak punya ibu. Kalau malaikat punya ayah, punya ibu, nanti malaikat punya mantu. Kalau udah punya mantu, ntar malaikat punya cucu. Malaikat punya cucu, akhirnya sibuk ngurusin keluarga sendiri. Enggak ngurusin manusia, kenapa? Karena malaikat punya warga. Kata malaikat, gue pada ngurusin orang kagak sholat, rizkinya suruh dikasih-kasihin, mendingan ngurusin anak gua, begitu. Malaikat punya nafsu. Tapi malaikat tidak apa? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. La akla la syurba. Malaikat oleh Allah tidak diberikan makan dan tidak diberikan minum. Kenapa? Karena malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum. Sebab apa?
Malaikat nggak dikasih nafsu. Kalau malaikat butuh makan, butuh minum, kita nggak kebagian, Pak. Apa sebab? Sebab malaikat itu jenisnya beda dengan kita. Wujudnya, ukurannya pun Masya Allah. Satu riwayat pernah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diberikan wujudnya. Siapa? Malaikat Jibril. Wujud aslinya. Sayapnya aja dari ufuk timur sampai ufuk barat itu menutupi alam semesta. Baru malaikat Jibril, belum malaikat yang lain. Tapi malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Diberikan keistimewaan. Dia itu terbentuk atau tercipta dari ajsamun latifatun zawatu arwah. Malaikat itu adalah satu jenis makhluk yang memiliki apa? Jisim yang lembut dari nur Ahmadiyah. Bentuk yang lembut, yang latif, ada wujudnya, tapi tidak apa? Gaib, tidak terlihatan. Zawati arwah. Malaikat juga punya ruh, Pak. Jangan mentang-mentang malaikat gak punya ruh, ada ruhnya, berarti malaikat juga bisa mati. Malaikat maut pun termasuk Israil pun bakal mati juga. Karena seluruh alam ini bakal hancur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita meyakini malaikat? Malaikat itu subhanallah, dia tidak pernah bermaksiat dan dia diciptakan oleh Allah untuk kita. Makanya kita selaku hamba Allah wajib yakin dan percaya dengan adanya malaikat yang Allah peruntukkan untuk seluruh hamba-hambanya yang beriman. Dan malaikat akan merasa sedih dan merasa apa? Berduka kalau ada hamba Allah yang Allah ciptakan, diberikan fasilitas sebagai malaikat untuk mengurus seluruh kehidupannya, tapi dia nggak mau beriman pada Allah. Ini malaikat nangis. Tapi kita kadang-kadang lupa kalau Allah sudah berikan fasilitas sebegitu hebatnya, sebegitu komplitnya, tanpa kekurangan sedikit pun, kita lagi-lagi masih aja nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang diberikan akal yang sempurna, punya kesadaran yang tinggi, harusnya apa? Cuman satu kata Allah, bersyukur. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah jadikan kita sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad dengan kalimat laqad, kata apa? Kata taukid, dengan lam taukid ditambah qad, jadi sungguh, pasti dan yakin. Laqad khalaqnal insana, kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna dan pelayanan terbaik. VIP-nya makhluk Allah siapa sih? Manusia. Cuma terkadang manusia itu terlalu apa? Sombong. Sombong dengan dirinya, hebat dengan dirinya, padahal kesemua keberhasilan, semua kejayaan, semua harta, semua kepintaran, ilmu yang ia miliki, semua adalah pemberian Allah. Bukan kita yang punya, Pak. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kita bekerja. Ternyata bekerja bukan untuk merubah nasib. Bekerja bukan untuk kita cari makan. Kerja bukan untuk kita pengen jadi orang kaya harus kerja. Itu hukum adat, sunnatullahnya memang kita harus jalankan sebagai makhluk Allah. Kita disuruh kerja. Apa dasarnya? Perintah Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Bukan urusan rizki makan. Ini ayat bukan untuk urusan rezeki di dunia, tapi ini ayat diperuntukkan hakikatnya untuk menentukan nasib kita yang belum Allah berikan kepada kita. Apa? Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung takwanya kita. Berarti ini bukan perintah kerja,
sejatinya bukan kerja untuk mencari nafkah, tapi adalah usaha kita bagaimana mengubah nasib kita nanti di akhirat. Ketika di akhir hayat kita, apakah hembusan napas kita ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena target kehidupan kita, misi kehidupan kita di dunia bukan disuruh cari harta sebanyak-banyaknya, cari pangkat setinggi-tingginya, cari kemewahan sejaya-jayanya. Tapi yang Allah mau kepada kita apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kau dalam keadaan muslim. Dan siapa yang bisa berani jamin kita nanti meninggal dalam keadaan menyebut la ilaha illallah? Enggak ada, Pak. Karenanya Allah perintahkan kita untuk apa? Usaha. Dan dibantu oleh siapa? Oleh malaikat Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita. Siapa yang orang dekat pada Allah, maka seluruh malaikat Allah pun akan mendekat kepadanya dan memberikan apa? Motivasi agar orang ini, ya Allah, jadikan orang ini orang yang saleh. Ya Allah, jadikan orang ini ampunin dosa-dosanya. Yang doa malaikat, Pak. Sekarang saya mau tanya, yakin nggak kalau saat kita sekarang di sini hadir duduk di majelis taklim, terus apakah jamaah yang ada di sini yang terlihat hanya ini saja? Kita tanya keimanan kita. Pernah baca satu riwayat di mana ada majelis ilmu, di situ dibacakan ayat Allah, di situ diceritakan tentang ilmu-ilmu Allah. Tidaklah pada saat itu malaikat Jibril menurunkan sayapnya menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu yang dipenuhi dengan para malaikat yang berdoa pada Allah. Malaikat turun ke majelis taklim, di tempat orang kumpul mendengarkan ilmu Allah, di tempat kumpul orang yang ibadah. Apa malaikat? Turun beramai-ramai, berbondong-bondong, tapi dalam bentuk bukan bentuk aslinya, dalam bentuk yang Allah tentukan. Karena malaikat sifatnya latif, lembut dan gaib, kita nggak tahu. Cuman kita dituntut di sini seberapa besar keyakinan kita, keimanan kita pada Allah dengan malaikat saat ini turun bersama kita. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Seraya mereka mengangkat kedua tangannya, mohon kepada Allah, Allahumma ighfir lil muta'allimin. Ya Allah, ampuni dosanya orang-orang yang lagi pada ngaji sekarang. Yang ngaji, Pak, yang tidur mah gak kebagian. Ayo, yang lari ke belakang, yang ngumpet di pojokan, dia tidur, malaikat gak kebagian doanya. Yang ngumpul di sini yang didoain, pada masuk lagi. Nah, ini rahasianya. Maka kita harus tahu, paham, tapi harus yakin bahwa walaupun kita tertidur di majelis taklim, bukannya meninggalkan majelis taklim. Yang tertidur masih kebagian, didoain sama malaikat. Kenapa? Karena ada di majelis taklim. Tidurnya dia bukan ngantuk, tapi tidurnya dia sedang digoda oleh setan pengganggu. Karena imannya belum kuat, akhirnya ngantuk. Tapi perjuangan dia nahan ngantuknya, diberikan reward sama malaikat. Dia tetap, ya Allah, ampunin dosa dia ya Allah, meskipun dia tertidur. Tapi dia sudah memaksakan jasadnya duduk di majelis taklim, ya Allah, jadikan dengan duduknya di majelis taklim, Allah ampuni dosanya. Pak, saya mau tanya, kita ini tukang dosa gak sih? Pak, punya dosa gak kita? Punya? Ngakunya rumahnya takut amat. Punya dosa gak kita? Punya. Kalau punya dosa, mau dia tetap ada atau mau dihapusin? Mau ditambahin, mau dikurangin? Kita tanya, kualitas kita minta ampun sama Allah kira-kira sepadan enggak dengan dosa kita dan ibadah kita? Kita nih yang minta, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus Allah ampunin langsung. Sepadan enggak dengan ibadah kita? Enggak sepadan. Maka kita butuh yang namanya wasilah, butuh yang namanya channel. Supaya supaya doa kita diijabah langsung sama Allah. Di antaranya kita butuh orang yang doanya diterima sama Allah. Di antaranya siapa? Malaikat.
Makanya ketika kita duduk di majlis taklim, itu malaikat doain kita. Kira-kira kalau malaikat yang gak pernah dosa, kerjaannya cuma taat pada Allah, selalu bertasbih, gak pernah maksiat, minta ampun pada Allah buat kita yang hadir di majlis taklim, apakah dosa kita bisa diampuni? Insya. Makanya rajin duduk di majlis taklim. Kenapa? Biar dosa kita gampang diampunin. Kenapa? Ada malaikat yang seraya berdoa. Sampai kapan? Sampai selesai kita ngaji, malaikat masih angkat tangannya. Kita keluar, malaikat masih ada. Sampai ditanya Allah, "Hei malaikat, orang udah pada pulang, ente masih pada ngapain duduk di situ? Ya Allah, kami belum berani beranjak dari ini tempat orang menuntut ilmu sebelum kau benar-benar menyatakan orang-orang yang tadi duduk di sini menuntut ilmu, kau sudah ampuni dosanya ya Allah." Subhanallah. Itu malaikat sampai begitu. Kata Allah, "Baik, aku sudah ampuni dosanya orang-orang yang ada di sini. Silahkan kamu kembali ke tempat semula." Begitu mulianya malaikat, begitu hebatnya malaikat, dan diberikan prioritas untuk siapa? Kita manusia. Lalu kita sebagai manusia yang diberikan prioritas hebat dengan malaikat, apa kita nggak mau bersyukur juga sama Allah? Apa nggak mau tambah juga keyakinan kita kepada Allah dengan adanya malaikat yang begitu mulianya diberikan ternyata buat kita? Tapi kita kadang-kadang lupa diri. Padahal sudah dijadikan apa? Makhluk yang paling terbaik yang Allah ciptakan dengan bentuk rupa yang paling sempurna. Enggak ada Pak makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Betul. Apa sebabnya? Selain bentuk rupanya paling sempurna, Allah berikan dua potensi kemuliaan, tapi juga dua potensi kehinaan. Tuh malaikat, manusia. Malaikat potensinya cuma mulia aja. Kenapa? Karena imannya tidak berkurang, tidak bertambah, stabil. Tapi kalau setan, iblis, potensinya dosa terus. Imannya enggak nambah. Kerjaannya pengen masukin orang ke neraka. Tapi manusia Allah berikan dua potensi tersebut. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia pun bisa lebih hina daripada iblis. Makanya ketika kita diberikan pilihan ini, mau kemana kita? Kalau kita kurang keimanan yang sekarang kita hidup di akhir zaman ini, iman kita enggak dikuatin lagi dengan ilmu agama, bahaya Pak. Potensi kita mati su'ul khotimah itu sangat besar. Kenapa? Karena kita jauh daripada Allah, iman kita bukan makin tebal malah makin tipis. Apa sebabnya? Karena keyakinan kita enggak mau dipupuk. Asal aja yang penting saya udah bisa ibadah, yang penting saya udah sholat, yang penting saya udah zakat, yang penting udah segitu. Tapi ternyata keimanan kita jauh. Padahal cabang iman itu ada berapa? 77. Kita baru berapa? 2. Tapi insya Allah 2 itu berarti apa? Progres. 2 itu berarti apa? Progres. Artinya ada pencapaian yang kita sudah lakukan untuk meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah, lumayan, sudah 2 progres kita lakukan. Tinggal pengamalannya. Kalau kita nunggu sampai 77 dulu baru kita ngamalin, telat Pak. Bisa jadi yang duluan bukan amal, yang duluan apa? Ajal. Kalau manusia berpikiran pengennya paham dulu sampai detail baru ngelaksanain, berarti imannya ragu. Sedangkan al-iman ma'asyak la yasihu, iman tanpa iman dengan keraguan tidak sah. Kita baru paham 2, ya udah jalanin dulu yang 2. Kadang kan orang berpikir gini, belum tuntas, tar aja dulu. Kalau urusan materi iya, kalau urusan program boleh, tapi ini urusan akidah. Apa sebabnya? Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan jemput kita. Yang pasti kematian itu pasti datang. Kapan datangnya? Nggak tahu. Cuman ada satu clue kematian, apa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ngasih warning apa kagak? Nggak ada.
Mau bentuknya ngapain kek, mau kita sedang apa juga, kalau mati udah datang, datang. Mau lagi ibadah, mau lagi maksiat, tetap mati enggak mandang-mandang. Makanya kita diajak oleh Allah dengan apa? Malaikat yang selalu memberikan apa? Nilai-nilai kebaikan, memberikan hidayah kepada kita, ngajak kebaikan. Namanya hati nurani. Manusia itu punya apa? Raqib, wa'atid. Dan juga malaikat malaikat Jibril yang selalu memberikan apa? Ilham kepada kita, ngajak, itu jangan dilakuin, itu haram, itu salah. Tapi kadang manusia ketika imannya tipis lebih dengerin setan daripada malaikat. Jujur Pak, jujur. Kalau kita dihadapkan dengan satu kemaksiatan, pernah kedengeran nggak? Apa kita langsung hajar atau ada remnya dulu? Pasti ada perdebatan hati di situ. Ada pergelutan hati dan keyakinan. Maaf, ketika kita lagi duduk sendirian di jalan, di halte, lagi galau lagi berantem sama istri di rumah. Tiba-tiba datang seorang perempuan cantik, seksi, ngajak ngobrol kita. Dan pada ending perobrolan tadi, ngajakin sesuatu yang sifatnya maksiat. Kira-kira kita orang yang langsung mau apa ada perdebatan di hati dulu? Pastinya ada. Di hati ngomong, ini orang. Gitu kan ya? Itu orang gak benar. Ngajakin maksiat, kamu kan punya istri. Di hati bergejolak. Setan bisikin. Seolah-olah benar. Karena kerjaannya setan bukan nyurup ke badan. Ini yang salah di masyarakat kita. Orang kemasukan setan. Orang kesurup. Setan itu tugasnya cuma sampai bisikin ke kuping. Mana dalilnya? Anas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kuping nyampe ke hati. Dia setan ngerjainnya apa? Bisikin manusia. Ente kan lagi kalut, lagi frustasi, lumayan gratisan daripada orang-orang bayar mahal sejuta short time, ada bahasa kayak begitu. Udah hajar, kata Set, nafsu lewat. Iya lu daripada pulang kalut udah hajar. Malaikat masih bisikin jangan haram. Tapi apa yang terjadi? Karena imannya lemah, akhirnya apa? Maksiat itu. Maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat, tapi maaf, manusia juga bisa lebih hina daripada syaitan. Oleh karenanya penting kiranya kita selalu meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dalam kehidupan ini kita jangan sampai goyah seperti kapal yang gak punya layar. Kalau kapal gak punya layar, capek kita mendayung. Seperti kata-kata Maya KDI saya pernah dengar. Hidupku lelah sekali, mendayung tak pernah pasti, bidukku layarnya kertas yang sedang terbakar api. Subhanallah. Apa artinya? Kita hidup setiap hari cari nafkah, banting tulang, kerja dari pagi pulang malam, capek nggak habis-habis. Apa sebab? Sebab ibadah tidak pernah kita prioritaskan. Ternyata pas kita baru sadar, pas mati baru ngelihat, ya Allah, ternyata kapal saya, iman saya, layarnya layar kertas lagi dibakar api. Akhirnya apa? Enggak jalan-jalan. Jangan sampai kita nyesel di hari kemudian. Nyesel itu belakangan, yang duluan cuma pendaftaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup pengajian ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.